Kok nggak ada ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok berapa ya? Kelompok 1 aja deh. Yang beranggotakan Aldi Kurniawan, Elrika, Nur Apriani, Tubagus Aprilian, dan Syahrul Syafuddin dengan dosen Agus Alamsyah, SHMM. Kami di sini akan mempresentasikan mata kuliah MSD. Apa itu manpower planning? Ada yang tahu? Manpower planning atau perencanaan tenaga kerja adalah sebuah proses dalam memperkirakan atau merencanakan kebutuhan tenaga kerja di seluruh atau di sebuah perusahaan. Nah, ada juga alasan-alasan tertentu, yaitu apa alasan perusahaan perlu merencanakan kebutuhan MSDM. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada terhindar dari vacant position, kedua ada produktivitas meningkat, ketiga ada menjaga anggaran rekrutmen dan penggajian, keempat ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan, kelima ada karyawan lebih kompeten, dan terakhir ada menjaga fungsi-fungsi manajerial. Next. Tujuh langkah menyiapkan manpower planning. Di antaranya berikut. Yang pertama ada analisis ketersediaan sumber daya manusia yang ada saat ini. Kemudian analisis kebutuhan. Selanjutnya ada perumusan kesepakatan. Kemudian mengembangkan program kerja. Selanjutnya mengembangkan desain program pelatihan. Selanjutnya menyesuaikan budget serta evaluasi. Fungsi dan tujuan perencanaan SDM. Fungsi dan tujuan perencanaan SDM agar ada kepastian antara kesesuaian tenaga kerja dan jumlah pekerja yang tersedia, baik itu jumlah atau kualitas SDM yang perusahaan butuhkan. Maka proses itu tersebut harus didasari oleh demand and supply dan demand SDM perusahaan. Next. 3 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM. Yang pertama itu pertumbuhan atau growth. Terus yang kedua itu ada perubahan atau change. Dan yang ketiga itu teknologi. Terus faktor-faktor internal yang dipertimbangkan dalam perencanaan SDM. Yang pertama itu adalah locus of control. Terus ada need achievement. Terus ada risk taking. Ada juga jiwa entrepreneurship. Terus ada emosi. Apa saja faktor eksternal yang menghambat penerapan dalam manajemen untuk capai tujuan? Yang pertama itu ada pesaing, terus ada customer, terus ada pasar tenaga kerja, ada lembaga-lembaga keuangan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara efektif mengatasi konflik internal perusahaan. Yang pertama yaitu ada menjaga komunikasi. Dalam sebuah organisasi, apalagi sebuah perusahaan, tentunya terdapat beberapa individu yang terlibat dan membutuhkan komunikasi yang terjalin seluruh aktivitas yang ada. Kemudian yang kedua ada menerapkan keterbukaan. Ini yaitu salah satu penyebab adanya konflik internal adalah kesadaran
pentingnya menyampaikan pendapat atau masukan yang bersifat membangun sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan. Disarankan untuk terbuka jika ada permasalahan yang mengganggu dan sama-sama ingin memperbaiki untuk kepentingan bersama. Yang selanjutnya ada menerapkan sikap proaktif, fleksibel, dan profesional. Yang dimaksud di sini adalah, maka cara untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan adalah dengan menerapkan sikap proaktif, fleksibel, dan profesional. Maka diharapkan setiap individu yang aktif dalam mencari solusi penyelesaian konflik dengan selanjutnya, selain dari cara efektif dari internal, ada juga cara efektif mengatasi konflik dari eksternal perusahaan, yaitu yang pertama Pastel merupakan tool yang berfungsi dalam memberikan gambaran mengenai kondisi lingkungan di mana organisasi beroperasi serta kesempatan maupun ancaman di sekitarnya. Yang kedua ada Potter's Five Forecast. Di sini yang dimaksud dari Potter's Five Forecast ada competitive rivalry, customer supplier, new and customer and Metode ini berfungsi untuk menganalisis pembangunan strategi bisnis atau lingkungan persaingan. Selanjutnya boleh dilanjut. Untuk kesimpulannya, di sini berdasarkan penjelasan mengenai manpower planning, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun manpower planning harus melakukan berbagai analisis komprehensif mengenai perusahaan sehingga hasil perencanaan dapat sesuai dengan kebutuhan dan dapat meminimalisir terjadinya manpower gap. Udah selesai. Sip. Oke. Ada yang mau ditanyain semuanya? Tidak ada. Oke, saya pikir cukup ya. Oke, terima kasih untuk semuanya telah menyempatkan waktu untuk berpresentasi di malam ini. Semoga semuanya sehat selalu dan selalu lancar rezekinya. Amin. Amin. Ya, saya tutup presentasi kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.